Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online hari ini dan senantiasa berbahagia bersama keluarga. Nah, pada pertemuan kita hari ini, insya Allah kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita di muatan pelajaran matematika pada materi skala. Tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa menentukan ukuran sesungguhnya dan ukuran pada gambar atau peta dengan menggunakan skala. Urutan pembelajaran kita yang pertama, hafalkan dulu perkalian 3, lalu kirim melalui pesan suara. Ingat anak-anakku sekalian, beberapa orang di antara kalian cukup aktif untuk mengirimkan perkalian dan masih ada beberapa orang lagi yang kurang aktif di dalam mengirimkan perkaliannya, termasuk mengirimkan komik ibadahnya. Jadi Pak Guru berharap semua tetap aktif sehingga nanti bisa memperoleh sertifikat dengan predikat amat baik. Yang kedua, simaklah dan pahami penjelasan materi dalam video ini sampai tuntas. Dan untuk menambah pengetahuanmu tentang materi skala, silakan baca materi pada buku paket halaman 80 sampai 82. Kerjakan tugas LKPD di akhir video pada buku latihan dengan tulisan yang rapi dan jelas. Lalu hasil pekerjaanmu silakan difoto dan dikirim ke Pak Guru paling lambat pukul 16 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4 sore. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kalian mengerjakan LKPD-nya, silakan simak dulu penjelasan materi berikut ini. Nah, kita ingatkan kembali bahwa skala itu adalah perbandingan jarak atau ukuran suatu benda pada gambar dengan jarak atau ukuran sebenarnya. Jadi, skala itu adalah membandingkan antara ukuran pada gambar dan ukuran sesungguhnya. Skala biasanya ditulis dalam 3 jenis, yaitu skala angka, kemudian skala garis, dan kemudian skala verbal. Nah, rumus umum yang kita pakai di dalam menghitung skala ya adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Ingat gambar pola rumus ini, segitiga ini atau segitiga ajaib ini. Ya. Tanda garis melintang ini menunjukkan dia pembagian dan tanda garis vertikal atau berdiri ini menandakan perkalian. Jadi apabila kita ingin mencari skala, maka kita membagi jarak peta per jarak sebenarnya. Kemudian untuk mencari jarak sebenarnya atau sesungguhnya, kita membagi jarak peta dengan skala. Dan jika yang kita cari adalah jarak peta, maka kita mengalihkan skala dan jarak sebenarnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah berlatih beberapa soal untuk menentukan skala. Nah, hari ini kita akan mencoba mengerjakan soal atau berlatih mengerjakan soal untuk menentukan jarak sesungguhnya dan jarak pada peta. Nah, langsung saja kita lihat contoh soalnya. Nah, yang pertama contoh soalnya adalah jarak kota D ke kota E adalah 270 km. Jika jarak kota D dan E pada peta 3 cm, maka skala yang digunakan adalah, nah, ini contoh menghitung skala, seperti yang kita kerjakan beberapa hari yang lalu ya. Nah, informasinya jarak sebenarnya, jadi kilometer itu menunjukkan dia jarak yang sesungguhnya atau meter menunjukkan jarak yang sesungguhnya. Kalau sentimeter itu biasanya dia menunjukkan jarak peta. Karena satuan terkecil yang kita gunakan untuk menggambar adalah sentimeter. Coba bayangkan kalau 270 km kita mau gambarkan tidak muat. Maka kita perkecil dengan menggunakan skala atau perbandingan. Nah, jarak sesungguhnya adalah 270 km. Kita langsung konversi ke satuan sentimeter ya dengan mengalih 100.000 ya. Ya, karena jarak kilometer ke sentimeter itu adalah 5 tangga. Berarti ada 5 nolnya juga. 5 nolnya berarti 100.000. Ya, langsung saja kita tambahkan 5 nol saja di sini supaya mempermudah kita. Jadi 270 tambah dengan 5 nol. Akhirnya dapat 27.000 cm.
Kemudian jarak petanya 3 cm, ini sudah sama satuannya. Ya. Jadi intinya kita menyamakan satuan sebelum kita dapatkan jawabannya. Nah, solusinya, karena kita mencari skala, maka skala adalah jarak peta dibagi jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Maka skalanya sama dengan 3, jarak petanya 3, dibagi dengan jarak sebenarnya 27 juta. Nah, ini kita perkecil atau kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan EPB-nya. EPB-nya adalah 3. Nah, ini berlaku umum biasanya untuk menghitung skala, itu kita langsung membagi dengan bilangan kecil di depannya. Karena biasanya itu adalah EPB-nya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan juga. Nah, maka dapatlah jawabannya 3 bagi 3 sama dengan 1 dan 27 juta bagi 3 sama dengan 9 juta. Jadi skalanya adalah 1 banding 9 juta. Sekarang kita lihat contoh yang kedua. Jarak kota A ke kota B yang sebenarnya adalah 60 km. Jadi ini kita temukan informasinya jarak sebenarnya itu adalah 60 km. Nah, kita langsung konversi ke sentimeter. Ingat, kita hanya langsung menambahkan 5 nol saja, karena kilometer ke sentimeter itu adalah 100.000 atau 5 tangga, atau kita tambahkan 5 nol. Sama dengan pembagiannya. Jadi karena kita mengkonversi kesatuan di bawahnya, maka kita menambahkan 5 nol. Seandainya kita mengkonversi sentimeter ke kilometer, maka kita harus membagi dengan 100.000 atau kita menghilangkan 5 nol. Nah, lanjut, tentukan berapa jarak kota A ke kota B pada peta bila skala yang digunakan adalah 1 banding 1 juta. Nah, kita tulis skalanya 1 banding 1 juta. Nah, bagaimana solusinya? Karena jarak peta yang kita cari, ya, maka rumusnya adalah skala dibagi dengan jarak sebenarnya. Nah, skalanya berapa? 1 banding 1 juta. Nah, untuk proses pengerjaannya, 1 banding 1 juta ini bisa kita ubah posisinya seperti ini ya. Seperti ini, pecahan. 1 banding 1 juta. Sama, 1 bagi 1 juta dengan 1 bagi 1 per 1 juta. Seperti ini. Nah, kita ubah posisinya. Lalu dikali dengan, karena ini tanda kali, maka kita pindahkan tanda kalinya, dan JS-nya adalah, kita dapat tadi 6 juta. Jadi 6 juta sentimeter. Nah, sekarang sudah bisa kita proses. Nah, kita sederhanakan. Ini ada 6 nol, kita coret. Ini ada 6 nol juga. Ya, kita coret langsung. Ya, kalau ada yang mau menambahkan di sini per 1, tidak apa-apa, boleh juga. Nah, sekarang di sini sudah habis, di sini sudah habis, sini 1, 1, dan di sini ada 1, di sini ada 6. Nah, kita langsung kali saja pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Nah, 1 kali 6 sama dengan 6. Ya, 6 cm, 1 kali 1 tidak perlu kita tulis. Jadi, jarak petanya adalah 6 cm. Ya, seperti ini prosesnya ya. Jadi, ini adalah kesimpulannya harus kita tulis. Selanjutnya di contoh soal berikutnya, jarak Solo ke Semarang pada peta 10 cm. Nah, ini jarak peta. Jika skalanya 1 banding 2.500.000, maka jarak sebenarnya adalah titik-titik. Nah, informasi yang kita peroleh, nah, skalanya adalah 1 banding 2.500.000. Ini adalah skalanya. Ya. Kemudian jarak petanya adalah 10 cm. Ingat, skala itu sudah dalam satuan centimeter. Ya. Nah, sekarang kita mau mencari jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Maka kita membagi JP per skala. Jadi JP kita bagi dengan skala. Nah, berapa JP-nya atau berapa jarak petanya? Jarak petanya adalah 10 cm. Kita bagi dengan skalanya. Ingat, skala untuk prosesnya diubah posisinya menjadi 1 per 2.500.000. Jadi kita ubah posisinya. Karena kita sudah pernah belajar pecahan, pembagian pecahan, maka saya kira ini tidak menjadi persoalan lagi ya. Nah, sekarang ingat, untuk pembagian pecahan, maka aturan yang kita ketahui bahwa tanda bagi itu berubah menjadi tanda kali, dan pecahan pembaginya, pecahan di depannya ini kita balik. Yang pembilang jadi penyebut dan yang penyebut jadi pembilang. Nah, sekarang 10 kita langsung kali dengan 2.500.000 atau 2.500.000 kita kali dengan 10 ya. Maka hasilnya adalah 25 juta. Nah, 25 juta ini sesungguhnya dalam satuan sentimeter. Nah, satuan sentimeter ini karena kita mau mencari jarak sebenarnya, maka kita ubah satuannya. Satuan yang paling memungkinkan ya. Ya, satuan yang paling memungkinkan. Misalnya
Ini bisa kita ubah ke kilometer, berarti kita ubah ke kilometer. Ini hanya bisa diubah ke meter, berarti hanya bisa diubah ke meter. Ingat, untuk satuan jarak sebenarnya biasanya kita hanya menggunakan satuan kilometer dan meter. Nah, kebetulan ini bisa dikonversi ke kilometer. Ya, maka kita bagi dengan 100.000. Ya, sentimeter kita mau ubah atau konversi ke kilometer, maka kita bagi dengan 100.000. Nah, sekarang 2.525.000 ini ya kita bagi dengan 100.000, maka sederhananya kita langsung saja menghilangkan masing-masing 5 nol ini. Jadi kita menghilangkan masing-masing 5 nol. Maka sisanya adalah 250 km. Jadi hasilnya adalah jadi jarak sebenarnya adalah 250 km. Selanjutnya soal berikutnya. Ini ada soal bangun datar. Nah, bangun di samping mempunyai skala 1:200. Tentukan luas sebenarnya bangun tersebut. Nah, kita amati dulu bangun datarnya. Ini ada dua bangun datar. Yang bangun datar ini disebut persegi panjang. Ya, persegi panjang. Jadi ada dua bangun persegi panjang. Nah, karena ingin kita tentukan luas sebenarnya, ini adalah luas pada gambar ya. Karena dia menggunakan sentimeter, satuan sentimeter, maka sekarang kita mau cari luas sebenarnya. Nah, skalanya adalah 1:200. Nah, panjang bangun 1, jadi panjang bangun 1 ini 8 cm dan lebarnya adalah 4. Dari mana dapat 4? 4 itu dari 11 kurang 7. Karena 11 itu dia hitung dari sini ke sana. Sementara ini ada pembandingnya di atas 7 di sini, titik sini, 7 cm. Berarti sisanya adalah 11 kurang 7 sama dengan 4. Ya. Nah, sekarang kita menghitung panjang sebenarnya bangun 1. Ya, panjang sebenarnya bangun 1 adalah 8 kita kali dengan 200. Jadi langsung kita kali 200 karena ini adalah skalanya. Jadi hasilnya adalah 1600 cm dan kita konversi ke meter. Maka kita bagi dengan 100 ya. Atau kita hilangkan saya 20. 16 meter. Lebarnya adalah 4 kali 200. Hasilnya 800 cm. Kita bagi 100 atau kita hilangkan 20, hasilnya 8 meter. Kenapa kita bagi 100? Karena jarak meter ke cm itu 2 tangga. Berarti ada 20 atau 100. Maka luas bangun 1 yaitu panjang kali lebar 16 kali 8 meter itu sama dengan 128 meter persegi. Sekarang bangun 2. Nah, panjang bangun 2 adalah 7 cm dan lebarnya adalah 4 cm. Nah, berapa panjang sebenarnya? Ya, kita langsung saja kalikan 7 kali 200. 200 sebagai skalanya ya. Maka hasilnya adalah 1400 cm atau kita bagi dengan 100, hilangkan 20 sama dengan 14 meter. Ingat, untuk cm ke meter kita bagi 100. Lebar sebenarnya adalah 4 kali 200, hasilnya 800 cm atau 8 meter. Maka luas bangun tersebut, panjang kali lebar, adalah 14 meter kali 8 meter atau 112 meter persegi. Nah, luas bangun 1 dan 2 adalah 128 meter persegi. Kita tambah dengan 112 meter persegi, maka hasilnya adalah 240 meter persegi. Maka luas bangun tersebut adalah 240 meter persegi. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Ya, silakan menjadikan ini sebagai bahan untuk mengerjakan soal-soal pada LKPD yang terdapat pada buku paketnya juga halaman 83 ya, dan ini Pak Guru fotokan di sini. Ini bisa kalian lihat di halaman 83 pada buku paketnya ya. Nah, silakan kerjakan, ini ada 10 nomor di sini untuk satu hari di pelajaran kita matematika. Silakan dijawab sungguh-sungguh ya. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, boleh bertanya kepada Pak Guru. Demikian anak-anakku sekalian. Silakan dikerjakan dengan penuh semangat dan kesungguh-sungguhan, dan silakan jawab dengan rapi dan tulisan yang jelas. Segera kirim ke Pak Guru apabila telah selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.